kesimpulannya Mbak Sahara ini menginginkan saya nikmati. Ya saya nggak mau menikmati karena dia sudah sering memberikan roti ya, misalnya dia itu sering memberi roti ya kepada Pak RT. Pak RT sudah sering makan rotinya Mbak Sahara loh, sudah sering katanya loh. Terus baik ya, terus siapa lagi itu yang sering makan Pak Nur Hidayat juga pernah makan rotinya Mbak Sahara. Jelek lagi si Sahara tuh ya. Nih kita lagi ngegosipin yang namanya si Sahara ya, versus Yaimin. Ya Allah, udah gitu saking nggak bisa nyelesainnya ya, sampai gubernur Aing, Bapak Aing yang suruh nyelesain gitu ya. KDM ya? Madep mana itu gubernur Jatim. Udah gitu dia tau nggak? Ternyata kenapa Walkot di Malang apa nggak mau turun tangan? Kenapa ya coba? Karena suaminya Sahara itu adalah tim sesnya dia waktu pemenangannya dia jadi wali kota. Iya makanya. Kalian mau tahu kenapa gue semurka ini sama si Sahara Dugong? Sampai banyak banget komen-komen dari kalian itu gue menyuarakan isi hati kalian. Ya karena ini yang bener-bener gue rasa. Adabnya yang kurang ajar, yang ngatain Pak Yaimin Dugong, yang nendang-nendang Pak Yaimin, belum lagi fitnahan bertubi-tubi terutama sama istrinya. Sajadahnya dibakar, masnya nggak tahu hilang sampai sekarang belum ketemu, nggak tahu siapa yang ambil, diusir dari rumahnya sendiri, dilarang sholat di musolanya, dilarang di musola tempat tinggalnya. Itu kok bisa sih yang usir nggak boleh sholat di situ? Orang mau ibadah dilarang, bener-bener iblis banget, iblis yang luar biasa. Laknatullah bener-bener, mau ibadah dilarang. Astagfirullah, itu yang larangnya otaknya di mana, hatinya terbuat dari apa? Belum lagi RT, RW yang pada ikut-ikutan, warganya, lurahnya juga nggak tahu kemana, apalagi wali kotanya. Itu benar-benar seperti Pak Yaimin dari situ sendirian. Dan karena ulahnya si Dugong yang memviralkan ya, dia berharap dia yang didukung netizen, ternyata malah mendatangkan pendukung buat Pak Yaimin. Dan untuk Sahara Dugong dan antek-anteknya, ingat, yang kalian zolimi itu orang yang ahli ibadah, yang hajinya udah 9 kali. Hati-hati ya, hati-hati untuk lingkungan sekitar yang ikut-ikutan. Hati-hati sama azab Allah. Karena kenapa? Yang kalian zalim itu orang yang ahli ibadah. Urusannya udah langsung sama Allah. Hati-hati, ingat ya. Guys, kalian suka nonton gak beritanya Yaimin yang lagi berseteru dengan Sahara yang punya mobil rental mobil itu? Ini dari beritanya itu ya. Semua orang awalnya menyalahkan Yaimin membuli atau memfitnah karena terbawa provokasi, sudah diprovokasi sama Sahara ini. Dan ini fitnahnya gak main-main loh, sampai dibilang pencabulan, sampai pada akhirnya Yaimin itu diusir dari rumahnya sendiri. Yang nggak main-main lagi tuh sampai RT RW, bukan main kan fitnahannya seorang yang punya kepribadian yang menurut aku tuh di Jawa Barat gitu. Lagi ribut masalah duit 1.000 perak paham banget harus bagaimana itu yang dihimbaukan oleh Gubernur Jawa Barat itu makan ya. Sebatas himbauan bukan kebijakan itu mah sebatas himbauan kawan-kawan. Jadi kalau himbauan itu boleh dipatuhi, salah lawan. Boleh tidak. Makanya itu namanya himbauan. Beda dengan kebijakan. Kadang-kadang dipaksakan, diwajibkan, diharuskan gitu. Itu mah hanya sebatas himbauan. Dan kalau misalkan mau ya silahkan. Kalau emang punya duit. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Dan Gurun Sahara, kenapa? Karena berpikir lurus-lurus aja. Kita wawasannya nambah gitu ya kan. Kita kalau misalkan membahas ada yang ke rumah sakit yang lagi atau apapun lah intinya mah yang lainnya kesusahan lah ya, itu kan bisa dibantu. Aku juga punya BPJS kelas 3 lagi masih mandiri bayar kene yang tetap ingin aku bahas, mau dipindahin ke yang gratis kalau itu BPJS ada juga aku juga keberatan walaupun kelas 3 bayar sekeluarga bukan orang banyak duit aku juga jadi menurut aku mah ya masalah uang 1.000 perak ini serius gitu. Kasusnya kalau si Jahara ya, belum ya selesai. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Pikir itu kemarin ya, setelah dari sanggup, podcastnya ya udah Densu itu sudah selesai ya, sudah kan bisa menemukan sanggup, titik terang. enggak, gitu. Kemudian juga sudah kan membantu. dari pihak kiainya juga sudah bukan masalah sowan ke beberapa tokoh-tokoh ujung-ujungnya minta duit senior. ke masyarakat. Jadi saya pikir enggak, itu menurut sudah saya buktinya aku nggak merasa tapi diminta atau dipaksa minta uang.
mau saling melaporkan. Biasa-biasa gitu. aja. Kalau dari Cuma pihaknya ya Jahara berpikir mau lurus-lurus melaporkan, aja lah. kenapa nggak Kalau dari ada awal? baiknya mah, Kenapa kalian ya, nggak ngelaporin dari awal setuju sih? lah. Kenapa harus nunggu Kecuali sekarang? kalau benar-benar Lagian yang aku memadamkan, lihat dari kasusnya si pokoknya Jahara mamang sama salam si dunia. Kiai ini, itu tuh Jawa Barat, nggak ada unsur lebih lain mangprang selain deh. Assalamualaikum kekerasan, warahmatullahi kekerasan dan kekerasan, ya. Semua Rakyat sudah kompleks di dipalak situ, lagi, itu sudah Sapoe jelas, Sarebu. pidananya sudah jelas di situ ada. Jadi Kebijakannya masih luar bersyukurlah biasa. pihak Jahara Dan itu nggak Bapak dilaporkan di awal. dari KDM Gubernur Karena Jawa mungkin Barat. dari si pihak si Kiai ini memang mungkin Sarebu, pengennya Sapoe. damai-damai aja ya. Kalau kita lihat dari gestur istrinya juga sepertinya memang Cek dia aing ini orangnya naon, maunya yang cek damai-damai aing naon, aja sia lah teh, gitu, nya. bertetangga yang baik Dengekeun, lah. nu bener, Meskipun sia teh. aku lihat dari pihak si Eta Kiai ini, dari kebijakan Kiai ya, aku si KDM Kiainya bukan Gubernur istrinya ya. Jawa Barat Kiainya ini teh menurut aku tuh ngajak agak sedikit kehadean over memang orangnya ya. Mungkin ke KB oversharing memang masyarakat betul Jawa Barat, gitu. supaya Dan juga bisa terlalu agak sedikit ngeledek sih, mungkin juga udah sama-sama dulur gerah KB, juga ya gitu. anu kataran Pihak salah, Jahara ini kan tetangga orangnya anu kataran agak salah, bisi aya nu teu sensian nyatu. gitu. Tah, Sebelah sana agak sensian cokot dan tina duit darahnya anu itu udah sapoe mendidih, 1000. jadi tinggal Eta oge muncaknya doang. teu tinggal diwajibkeun. muncaknya doang. Nah dari pihak si Kiai Bagi ini nu daek, orangnya anu tuh pelit mah teu apa ya, naon, teu ibaratnya tuh kayak anak kudu. kecil suka ngeledek gitu. Jadi ya udah makin kudu mere. meradang deh hati sebelah. Nyaho nu pelit Ya, mah. sebenarnya sih umat masalah sia ini ya teh. kalau memang sudah ada titik Kakeun we temunya, gogorowokan kalau di memang medsos. dari pihak si Jahara Sia sudah teh, minta sia maaf teh. sama si pihak Kiai, Ye, ya sudah dimaafkan. KDM mah Tetapi ngajak menurut kehadean. saya ranah hukum itu tetap harus Ngajak kehadean. dijalankan karena apa? Supaya Karena aku lihat dari urang, video-videonya tetangga urang ya, anu kataran itu salah benar-benar tong sudah ku duit 1000 tidak perak kemanusiaan banget. Itu di luar daripada rokok sabatang kemanusiaan banget ya. dihantu, Itu mah tidak cukup sama sampai sekali 1000. mencerminkan manusia Isi yang lain. bisa memanusiakan manusia. Nah, Karena kok di sabar dalamnya atuh, itu, batang di sapoe. dalam videonya itu benar-benar kayak perundungan, Di pentas 1000, kemudian di kekerasan lini dan lain pentas, sebagainya. tadi Dan ada anjurkeun pengancaman ku juga, KDM pencemaran nama 1000 baik. sapoe. Pokoknya ini kompleks Keduluan banget ini dulu masalahnya urang yang keneh. dihadapin si pihak Kiai ini Tetangga kompleks urang. banget loh. Jadi kalau pihak Jaharanya ini lolos dari pasal-pasal, makana sia wah, teh ketingali pinter kacau sih. rupa pinter Menurut aku itu udah jelas banget loh, buktinya cenah atuh sudah nu ada bener dan tah. benar-benar sudah jelas Bang, banget. ajakan ti Apalagi KDM ada teh. orang yang di situ Hade, ngeluarin teteh, jurus hade kamehame, pisan. kamehame atau apa ya? Hiji. Atau kang baplang gitu loh, yang Ngajak dulu kehadean, jurusnya Angling ngajak-ngajak Dharma itu sodako, inget kan? tah. Ya, sampai udah kayak meraung-raung Tuh gitu. inget sodako mah Bener sih. pun Udah, boga gitu 1000 aja. bikin teu mau cicing aja dong Saran ya dijolokan, sia teh. buat Bu Rental, kalau mau bikin alibi yang pinter, Bro geuning sapoe Ya. 1000 sia teh. yang pinter dan Iuran masuk sapoe ge akal. sabulan 15.000 Kelasnya Pak karena KDM saya mau loh, bayar. burung oke omongannya sampean. Ngaku Ya, sia maneh anu dari dijolokan sia teh. raut mukanya Hah? tuh aku yakin Ngaku sia beliau maneh. tidak Ya. percaya dengan Ya alasan. pemimpin nu hade mah akhirnya nu bener ngajak kehadean nih, ke Bu Rental masyarakat. itu kan klarifikasi Kudu ya. 1000 perak Klarifikasi sapoe. atau alibi ya. Pokoknya anu ikhlas, kan anu ridho. kalau, Pak dosen Teu maksa, menceritakan teu kalau mobil teu itu mere nya mau parkir didenda, menghalangi, mau dihukum moal. halaman rumahnya Ku dia aturanana. dan dipanggil-panggil tidak keluar-keluar. Ngajak sodako. Ya. Sapoe 1000 asa piraku teu bisa kitunya. Di WA sama istrinya Pak dosen, KDM, ya lagi-lagi katanya. KDM. Ini satu Dan akhirnya gubernur yang luar biasa keluarnya ya. agak Kalau dia buat lama kebijakan dari pasti kontroversial dan pasti ada saja orang rumah, menghujatnya, dari pintu menghajarnya rumah, ya. terus Kebijakan tentang 1000 perak sedekah itu justru dianggap KDM sudah gak bisa makan, KDM sudah kelaparan, KDM merasa rakyat. Jadi dibully ya oleh orang-orang yang memang benar-benar tidak suka dengan keluar KDM. menuju pintu. Tapi bagi saya, agak KDM memanfaatkan karena intuisinya dan harus kemudian pasang inisiasinya, soft lamp inisiatifnya dulu, untuk kemudian membangun baru solidaritas pakai di antara kacamata. siswa, masyarakat untuk sedekah 1000 perak itu luar biasa. Apa sih sebetulnya gunanya? Kalau penjelasan KDM bilang wah uang 1000 perak itu dikumpulin sama siswa, kumpulin ke bendahara, nanti ada yang sakit dijenguk, Ini kacamata ada yang apa ya? butuh diberikan. Jadi memang itu untuk membangun Soalnya saya solidaritas juga pakai sosial. kacamata dua. Ya, Saya pakai ada kacamata rasa dua nih. bersama Ini satu, sekelas, di sini sesekolah, satu. sekampung, ya, Kacamataku dua seprovinsi. juga. Ada rasa keindonesiaan. Ya sebetulnya Tapi itu saya adalah nggak pakai intuisi soft seorang lamp. pemimpin yang kemudian
mencoba dilembagakan. Itulah pemimpin, menunjuk jalan, menunjuk arah, atau membuat arah. Nah, kalau pemimpinnya pasif, pemimpinnya kerjanya cuma bikin rapat, kemudian mimpin apel, kasih pengarahan, ya rakyat sudah merasakan yang begitu-begitu. Pemimpin yang tidak punya terobosan itu sudah banyak kita punyai. Nah, justru seperti KDM ini kita butuhkan. Sebetulnya pertanyaan sederhananya, peluang korupsinya ada atau tidak? Menurut saya tidak ada peluang korupsinya. Karena kalau dia mau korupsi, sederhana saja, dia punya pendapatan media sosialnya sudah miliar-miliar. Gimana caranya dia mau korupsi? Kan nggak mungkin kan? Nah, uang yang didapatkan dari media sosialnya juga dibagi-bagikan kepada masyarakat, disumbangkan kepada orang tidak mampu. Jadi sederhana saja cara melihat KDM itu. Kalau dia mau korupsi, dia tidak obrak-abrik kehidupan pribadinya di ruang publik, apalagi di media sosial. Nah, sekarang dia obrak-abrik semua kehidupan pribadinya di media sosial, artinya memang dia mau hidup apa adanya, jujur, dan dia bekerja benar-benar untuk rakyat. Jadi menurut saya orang-orang yang sakit hati pada KDM itu justru punya kepentingan politik. Ya, menurut saya KDM ini harus menjadi inspirasi bagi kita, dan dia kemarin katanya jualan nasi, sekarang jualan roti. Pertinyi ini punya bakery. Mbak, rotinya roti isi apa? Masa sih lu kayak gitu gara-gara roti pemberian lu kayak Yaimim ditolak mentah-mentah sama Yaimim karena roti istrinya lebih enak dan lebih legit ya. Pagi-pagi bahas roti. Jadi pengen sarapan nih pagi-pagi pakai roti.